Waraka ini kan benar ya, jadi dibilang Ibu Sofia itu benar bahwa Waraka ini menulis ulang Injil kan, perintah Allah, benar ya? Nah, aku ada curiga nih Duran. Kenapa? Ternyata Waraka ini menulis ulang kitab Thomas. Nah, pertanyaan lagi. Dia kan Waraka ini kan Nasrani. Iya, dia Nasrani toh. Sekte sesat dia. Nah, kemungkinan dia menggunakan itu kan Injil Thomas toh. Bisa jadi kan? Bisa. Karena apa? Karena gini. Isa pasti. Kalau dia bukan sekte sesat, nggak mungkin dia mewacanakan bahwa akan ada nabi setelah Isa Al-Masih. Kok nggak bisa buka ya? Kenapa ya? Websitenya kalau apa di Injil Thomas kena di ban juga nih. Injil Thomas juga mengatakan bahwa Yesus nabi ke-24 dari sejak Tapi kayaknya Injil Thomas tetap ada keilahiannya Yesus deh. Kayaknya dia bukan berpatok pada Injil. Ya, dia kan gnostik, itu kan kental banget ini keilahiannya. Itu K-nya ganti L tadi nggak bisa gitu. Early. Tapi kemungkinan Waraka ini juga hasil hayalan fiktif. Ya bukan gini, karena mungkin Waraka cerita sama Muhammad aja, jadi dia tidak membaca. Siapa si Waraka ini? Kalau menurut pribadi gue, segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam itu adalah yang rekayasa. Sesat itu semuanya rekayasa. Kalau menurut pribadi gue, karena nggak ada historinya, nggak ada jejaknya, nggak ada arkeologinya, nggak ada segala sesuatu. Ya? Ya, setuju sih gue. Bongkar aja sejarahnya. Contoh langsung. Itu enter langsung enter aja. Contoh kemarin kan ada pembahasan tentang Umar membakar perpustakaan Bizantium ya. Itu kalau kita telusurin ternyata cerita itu dikarang di abad ke-9. Emang ada surat dari ini sih, ada surat dari gereja mana tuh memang menyatakan Umar itu pernah membakar. Tapi setelah diselidikin ternyata perpustakaannya itu nggak pernah antara ada dan tidak ada. Di abad kedua dikatakan siapa ya? Roma, Julius Caesar yang membakar. Di abad ketiga dikatakan Irenaeus yang membakar. Terus di abad ke-7 dikatakan Umar yang membakar. Jadi sebenarnya ini perpustakaan Bizantium ini sebenarnya antara ada dan tidak ada nih. Enggak, gue masih bingungnya begini, perpustakaan itu apakah hanya satu-satunya sehingga jadi incaran pembakaran gitu ya? Iya, soalnya ada 3 versi. Maksudnya gue gini, kenapa lu nggak bakar bank gitu ya, biar uangnya bisa lu rampok gitu? Ini perpustakaan gitu aja geli gue. Ini kan website kan jelas ya, ini kan tulisan-tulisan dari zaman tahun berapa ya, sebelum Masehi kan sampai ya, tulisan-tulisan Bapak Gereja ya, sampai juga Injil-Injil yang gnostik semua tuh ada tuh. Ya, Apokrifa juga semua ada ini. Ya. Ya dari website. Udah salah ketik gua. Iya. Oh. Ini semua ada nih. Didake tahun berapa ya, juga dipakai ya. Ini kan liturgi, semua sih ada. Semua ada. Nah, kita kalau mau gampang cari, kita masuk ke gnostiknya apa aja yang termasuk gnostik. Ada summary-nya kok Injil Thomas di bawahnya. Pak, ini saya cuma bukannya kamu. Nah, di Gospel Injil Thomas ini yang menceritakan kecil Yesus begitu lahir ya, dia sudah bisa bicara, terus umur 12 tahun dia bisa memburung, ada di Injil Thomas ya kan. Di Basiledes kalau ini Yesus tidak salib
melainkan diganti oleh Simon Kirene. Simon Kirene ini kan yang ketika Yesus membawa salib itu loh. Ingat nggak? Yesus membawa salib ketemu tentara Romawi itu menemu seorang di jalan tuh. Gotong salibnya tuh. Itu Simon Kirene itu. Terus kemudian Maria mana? Maria. Yang Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma itu loh. Injil Maria Magdalena. Ini Epifanes apa ya? Juga ini lucu nih Epifanes nih. Ini Gospel of Maria nih ada nih. Epifanes ini juga salah satunya juga ada cerita apa ini? Ini ada temuan baru nih, keren nih. Yang tentang Nabi 24, ya. Nah, dengarkan baik-baik. Para rasulnya berkata kepadanya, 24 nabi sudah berbicara di Israel, dan mereka semua membicarakanmu. Ia berkata kepada mereka, kalian telah melupakan Ia yang hidup, yang berada di hadapanmu, dan telah membicarakan mereka yang sudah mati. Kok bisa para rasul cuma mengetahui 24 nabi? Ada apa dengan 24 nabi dan nabi ke-25? Jadi kalau di Matius ini, di Thomas ini, kalau dibaca lagi ya, ternyata Yesus nabi ke-25. Para rasulnya berkata kepadanya. Berarti para rasul bicara tuh. 24 nabi sudah berbicara di Israel. Apakah termasuk Yesus? Kemungkinan masuk Yesus ya. Dan mereka semua membicarakanmu. Nah, berarti enggak kan? Berarti Yesus yang ke-25 kan? Para rasulnya berkata kepadanya, pada Yesus, 24 nabi sudah berbicara di Israel, dan mereka semua membicarakanmu. Berarti membicarakan Yesus, berarti Yesus yang ke-25. Nah, kenapa Nabi Muhammad kok bisa ngambil ini? Dia jadi Nabi 20, jadi Nabi 25. Bingung nggak? Karena Waraka hanya menceritakan. Bingung nggak? Nggak bingung kalau gua. Bingung dong. Ya, enggak lah. Jadi Waraka menceritakan. Jadi kayak kita, orang yang kayak gini, kita menceritakan isi Alkitab tanpa membaca Alkitab. Kayak Enzo tanya, bro, kok tentang gini ya, Pak? Tak ceritakan kayak gini, setahu aku. Nah, kau tangkap, bener seperti di Alkitab. Ternyata ada yang keliru. Nah, seperti itulah Waraka cerita kepada Muhammad. Oh, kisah Yesus seperti ini. Terus dia tahu jumlah nabi ada 20 berapa itu dari mana dia tahu sih, Waraka? Ya dari Waraka ini. Enggak, si Warakanya tahu dari mana kira-kira? Injil Thomas. Jadi Injil Thomas menceritakan kisah kecilnya Yesus mirip dengan Al-Quran. Ya toh? Dan aku belum menemukan lagi apakah Injil Thomas menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, tapi diserupakan. Aku tanya sama Bro Duran. Ayo kok capok kok. Kalau tadi kan kita bahas itu tadi kan di Matius 28 itu. Kalau orang mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri, itu sebenarnya produk dari Mahkamah Agama. Di mana Mahkamah Agama ini ingin menutupi peristiwa kebangkitan Yesus. Maka mereka mengatakan bahwa mayatnya dicuri. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus tidak bangkit, berarti itu ajaran yang berasal dari Mahkamah Agama dengan kroni-kroninya, yang mana itu direkayasa, bahkan ada di sana sogoan kan. Jelas kok Matius 28 dikatakan, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam. Jadi penjaga itu datang, bahwa terjadi gempa, Yesus sudah bangkit, ada malaikat dikasih tahu. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit, itu kepentingan uang, kepentingan perut. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya pada zaman penulisan. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, digantikan murid-murid, digantikan orang lain, ya ini namanya berita rekayasa. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan saudara kita sebelah yang mengatakan Yesus tidak bangkit, Yesus tidak mati, ya itu, mereka itu korban dari hoax. Hoax itu dilakukan dengan memberikan uang, kan sogoan di sana. Jadi itu jelas itu menurut saya. Nah, ini live nih, Le. Iya. Biar ku ceritakan tentang kisah Yesus di kitab Thomas. Ini live. Iya. Ya. Oh. Nggak, jadi kurang lebih ada ini ya, kayak misalnya ada teori ya. Ini saya bilang teori. Teorinya begini nih. Jadi ada Nasrani, dia bukan Nasrani Netsarim ya, bukan. Jadi Nasrani ini adalah satu sekte sesat Yahudi. Nah, mereka berdiaspora ke Arabia, ke Arab. Nah, mereka rekayasa itu tentang ayat-ayat yang di dalam sebelah, tentang kitab suci sebelah itu mereka rekayasa. Tetapi ada ini nih sumpelannya di dalam hadis gitu. Sebenarnya antara Muhammad yang di Quran dan Muhammad yang di hadis itu bertolak belakang. Ada kesimpulan, ada semacam kesimpulan bahwa ini orang yang berbeda nih. Orang yang dimaksud adalah orang yang berbeda. Karena kalau kita baca hadisnya memang Muhammad yang di hadis ini tidak mengerti tentang Quran. Kenapa? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang ditentang oleh si Muhammad yang di hadis. Maka itu ada semacam teori kalau Muhammad yang di hadis ini itu bukanlah Muhammad yang dimaksud di dalam Quran. Teorinya seperti itu. Contoh, di dalam hadis Muhammad mengatakan bahwa Nabi itu dari satu bapak lain ibu. Tetapi Quran menyatakan bahwa ada Nabi satu ibu, yaitu Musa dan Harun. Ya kan? Berarti kan konteksnya ini Muhammad nggak mengerti tentang Quran sendiri. Terus banyak hal-hal. Satu bapak lain ibu itu maksudnya gimana? Jadi Muhammad mengatakan bahwa Nabi itu satu bapak lain ibu, maksudnya ajarannya satu tapi agamanya berbeda. Itu bahasa polesan mereka. Tetapi sebenarnya Quran sendiri kan menyatakan Musa dan Harun itu satu ibu. Berarti kan kalau kita ngeliat secara konteks juga nggak nyambung, bertolak belakang, ya kan? Nah, kalau di Quran emang nggak jelas ya, istilahnya semua ayat-ayatnya nggak ada yang jelas. Bingung kita untuk mencari ya. Tapi di hadis bukan diperjelas, malah diperkacau. Jadi sebenarnya hadis memperkacau daripada Quran kalau kita teliti. Kalau kita membacanya dengan teliti pasti banyak kontradiksi antara hadis dan Quran. Satu ya, yang paling sering gue bawa itu surah 2 ayat 222, yaitu tentang haid. Tetapi tentang haid kan disuruh menjauhi istri pada saat haid. Tetapi Muhammad malah menggauli. Oh iya, pernah dengar. Menggauli Isa ya. Iya, menggauli istri ya. Dia kepalanya Nabi berada di pangkal pahanya ya. Iya. Lupa lah aku itu. Terus itu ya. Terus ada lagi tentang bulan terbelah. Bulan terbelah itu di Quran menyatakan hari kiamat. Berarti kalau bulan terbelah itu udah hari kiamat udah dekat. Tapi di hadis dikatakan Muhammad membelah bulan 2 kali loh, bukan sekali tapi 2 kali. 2 kali. Bulan terbelah itu 2 kali di hadis, iya. Jadi di hadis mana itu, Bro? Bentar saya share ya.
Bulan terbelah 2 kali. Dan lokasinya tuh berbeda-beda. Satu di Madinah, satu di Mina. Panjang kalau bulan terbelah. Bro Enzo, suaranya kencengan dikit dong. Duran itu Duran. Enzo lagi ngopi dia. Iya, suaranya kencengan dikit loh. 2 kali ya baru dengar loh. Ternyata Aku juga baru dengar kalau 2 kali. Mungkin kita bisa lihat supaya ya ini kita bincang-bincang santai aja. Ya, jadi pendengar harus bawa pensil sama buku ini, kertas nih. Bulan terbelah membela bulan itu ada sebuah puisi dari Imru Al-Qais. Imru Al-Qais. Ya. Nggak, yang anehnya gini, sesudah bulan terbelah disatukan lagi nggak? 2 kali bulan dibelah berarti tinggal 1/4 dong. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat secara konteks ayatnya. Bonergis bisa share, bro. Kalau kita lihat secara konteks ayatnya ke bawah itu menandakan kalau bulan terbelah itu waktu kiamat sudah dekat. Tapi ini kan mereka di dalam hadis dikatakan Muhammad membelah bulan, tetapi 1400 tahun belum kiamat-kiamat ini. Gitu. Terus lalu ada tentang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj katanya pintunya belum terbuka, tetapi di dalam hadis dikatakan bahwa pintu Ya'juj Ma'juj itu sudah terbuka pintunya. Sedangkan Al-Quran menyatakan belum. Dibukanya nanti kiamat. Penduduk-penduduknya akan keluar ke bumi, lalu mengacaukan. Tapi di hadis dikatakan bahwa pintu Ya'juj Ma'juj itu sudah terbuka. Maka itu ada satu teori. Gue bilang teori ya, bukan ini ya, bukan satu fakta ya. Jadi ada satu teori menyatakan bahwa Muhammad yang di hadis dengan Muhammad yang di Quran itu sebenarnya berbeda. Tapi kan untuk masuk surga pertama kali harus Muhammad dulu yang masuk, dong, karena dia megang kunci kan? Nggak ada dikatakan dia megang kunci, nggak ada. Hadis Quran nggak pernah menyatakan Muhammad itu yang pertama kali, enggak. Di hadis dinyatakan Muhammad itu akan pertama siuman. Pertama siuman atau pertama dibangkitkan. Tetapi lucunya dikatakan dia melihat Musa. Berarti siapa nih yang pertama dibangkitkan, Musa atau dia? Itu di hadis. Nah, berarti kita perlu jawaban lah dari teman-teman Muslim. Nggak bakal bisa, bro. Nggak bakal bisa menemukan jawaban. Karena memang tidak ada jawaban. Memang tidak ada jawaban. Contoh, Muhammad mengatakan dia keturunan Ismail. Di hadis jelas dia menyatakan Sahih Muslim lagi. Dia keturunan dari Kinana terus loncat ke Ismail. Tetapi di Quran dinyatakan Ismail itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Nggak ada. Di Quran? Iya. Boleh diberikan datanya? Oh, nggak ada ya? Ada, yang kemarin saya pertanyain Pak Erben sama mereka kan akhirnya mereka nggak mau jawab tuh karena mereka nggak bisa jawab. Iya, berarti itu cerita apa jalan buntu ya, cuma cerita tok, tidak ada akar awalnya, tidak ada sejarah awalnya, tidak bisa diakhiri dengan logika yang baik. Iya. Nah, Bro Duran, ada yang sebentar dulu tentang Ismail, soalnya Ismail penting ya. Surah 19 ayat 54 dikatakan bahwa Ismail itu rasul dan nabi. Ingat ya, surah 19 ayat 54 Ismail itu rasul dan nabi. Kalau rasul itu dia harus berdakwah kepada umat. Bedanya sama nabi. Kalau nabi enggak. Nabi dia mendapat wahyu tapi dia keep sendiri. Wahyunya dia keep sendiri, enggak apa-apa. Tapi kalau rasul itu dia harus mendakwah, harus mensiarkan. Ya. Jadi Ismail itu rasul dan nabi. Berarti dia harus mensiarkan atau mendakwakan wahyu yang dia dapat kepada umat-umat di sekitarnya ya. Surah 6 84 sampai 89 dikatakan
Ismail punya kitab. Surah 6, 84 sampai 89. Surah 2, 125 sampai 127 dikatakan Ismail dan Ibrahim sudah pergi ke Baitullah atau ke Mekah kata mereka. Berarti sudah ada seorang rasul yang diutus ke Mekah. Tetapi ditolak sama surah 36 ayat 6. Bahwa orang Mekah itu belum pernah didatangi seorang rasul atau nabi. Terus ditambah lagi surah 34 ayat 44. Lagi-lagi belum pernah diutus seorang rasul atau nabi ke daerah Mekah. Berarti kan Quran sendiri menolak bahwa Ismail itu ada sangkut pautnya dengan Muhammad. Dan anehnya lagi gini kalau aku tanggapi lagi. Jika memang Ka'bah itu kan, Ka'bah maksudnya kan, yang dibangun Ibrahim. Ya, anggaplah Ka'bah ya. Baik itu Ka'bah lah. Nah, sebenarnya sih Baka ya. Iya. Jadi keturunannya Abraham mau nggak mau mereka akan sujud ke arah Ka'bah, benar tidak? Iya. Karena kan Bapak Ibrahim ini kan sudah membangun Ka'bah itu dengan Ismail. Apakah benar para nabi dari Yakub sampai Yesus itu menyembah ke Ka'bah? Dan catatan dalam Alkitab nggak ada. Apakah di dalam catatan Al-Quran ada bahwa para nabi bersujud ke arah Ka'bah? Memang dikatakan Daniel bersujud ke arah Yerusalem, Daud bersujud, semua bersujud ke arah Yerusalem, ke arah Bait Suci. Tetapi ada yang membedakan antara Bait Suci dan Ka'bah. Bait Suci itu Tuhan datang hadiratnya ke dalam Bait Suci. Bait Suci itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Berarti Tuhan itu istilahnya ada di Bait Suci itu. Yang paling jelas. Maksudku gini, bro. Maksudku gini. Kalau memang benar Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim, pasti akan menyatakan bahwa Bait Allah adalah Ka'bah. Benar tidak? Enggak. Ya, kan? Bait Allah Yerusalem itu kan ada tabut perjanjian di situ. Dalam kita harus melihat konteks Yahudinya dulu, bro. Kita harus melihat konteks Yahudinya. Bukan, dalam konteks Islam aja. Jika memang Ibrahim itu membangun Ka'bah, berarti kan Ibrahim akan mengatakan kepada anak cucunya untuk menyembah ke arah Ka'bah. Jangan begitu dulu, karena Yakub kan keturunan daripada Ishak. Ismail kan beda lagi. Mereka bisa berakrobatik di situ. Mereka bisa salto akrobatnya di situ. Nah, kita harus kasih tahu mereka bahwa Bait Suci itu kan ada yang namanya tabernakel atau ada yang namanya tabut perjanjian Allah. Nah, tabut perjanjian Allah itu berbicara di mana? Yaitu di kerupnya. Allah itu langsung berbicara di kerupnya. Baca imamat. Berarti ada istilahnya kehadiran Tuhan di dalam bait Allah. Jadi kenapa misalkan Daniel ketika dibuang ke Babel dia sujud tetap ke arah Yerusalem? Karena dia tahu di bait suci Yerusalem itu Allah itu ada. Bukan ada dalam arti kata fisik ya, bukan ya. Tapi kemuliaan dia pernah tunjukkan di situ. Tetapi bedanya kalau Ka'bah tidak pernah sekalipun Ka'bah itu istilahnya turun apa sih? Allah turun ke Ka'bah nggak pernah ada. Jadi konteksnya aja udah berbeda nih. Jadi yang satu istilahnya kemuliaan Allah turun langsung ke dalam bait suci, tapi yang satu nggak pernah ada yang namanya kemuliaan, nggak pernah ada kehadiran. Jadi cuma ada batu kosong, batu kubah gitu. Jadi mereka bersujud kepada batu. Tetapi orang Israel bersujud karena dia tahu ada kemuliaan Allah di dalam bait suci. Gue lupa ayatnya. Ketika Allah akan berbicara di antara kerup itu, kerup yang tabut Tuhan, hukum. Kayaknya di Ulangan deh.
Ya. Tuhan berbicara langsung di dalam kerup loh. Dibilang dikatakan di situ, aku akan berbicara di dalam kerup itu. Maka itu kalau Yahudi, dia nggak bisa ibaratnya masuk ke dalam ruang Maha Kudus kalau bukan imam. Pasti mati. Karena kehadiran Allah ada di dalam situ. Maka itu ketika Yesus disalib kan tirainya terobek. Nah, tirai robek itu menandakan bahwa ruang Maha Kudus itu sudah dikoyakkan. Jadi bait suci yang di dunia ini udah dikoyakkan, berarti nggak ada lagi yang istilahnya ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudusnya di mana? Ruang Maha Kudusnya langsung di surga. Bilangan 7 ayat 89, Broduran. Di antara kerup-kerup ya. Allah berbicara di antara kerup-kerup. Di antara kedua kerup itu. Iya. Itu langsung loh. Berfirman kepadanya, ya betul. Iya. Itu langsung loh. Dia berbicara di antara dua kerup itu loh. Itu berarti kemuliaan Tuhan ada di dalam tabernakel atau nanti yang akan didirikan Salomo bait suci. Nah, tetapi kalau tetangga sebelah kan nggak ada sama sekali tentang kemuliaan Tuhannya. Nggak ada sama sekali. Itu hanya tentang batu tok. Tumpukan batu-batu mati. Nah, tadi Pak Teolog kontekstual membahas tentang batu penjuru ya. Menyembah batu penjuru. Apakah Kristen menyembah batu? Enggak pernah dikatakan Kristen menyembah batu. Bahkan Daniel 5 ayat 4 dikatakan ketika Belsyazar itu mabok, dia memakai perkakas bait suci, dikatakan dia memuji dewa-dewa yang berbentuk emas, perak, kayu, dan batu. Jadi batu ini memang sudah didewakan sejak zaman Babel. Daniel 5. Gitu. Jadi kita nggak pernah menyembah batu seperti sebelah. Sebelah bilang, oh enggak, itu bukan menyembah bentuk penghormatan. Sekarang kita pertanyakan, kalau bentuk penghormatan, buat apa harus mencium dan mengusap? Apakah batu itu tidak berguna? Oh enggak, batu itu cuma itu doang kok. Nggak berguna. Kalau mereka bilang nggak berguna, berarti mereka menyatakan bahwa Muhammad itu salah. Karena Muhammad bilang, mencium dan mengusap batu itu menghapus dosa. Tapi di kita nggak pernah ada dikatakan batu itu menghapus dosa. Dikatakan Yesus batu penjuru, berarti kita menyembah batu. Oh itu salah, itu goblok. Batu penjuru yang dimaksud itu adalah batu dasar untuk suatu bangunan. Itu disebutnya batu penjuru. Nah, Yesuslah dasar daripada iman kita. Bukan berarti kita menyembah kepada batu penjuru. Enggak, itu kan metafora. Alegoris. Jadi logika mereka terbalik-balik. Mereka mau menyerang Kristen, tapi sebenarnya mereka menyerang iman mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu. Sama satu. Kisah Ibrahim dan Ismail memang ditemukan di Talmud. Talmud tapi Midras, bukan Talmud. Midras. Emang ditemukan di Midras. Ibrahim dan Ismail pergi. Tetapi ada tetapinya. Midras ini dikarang setelah penjajahan Islam atas Yerusalem. Midrasnya baru dikarang. Itu ada pengaruh daripada Islam. Dikatakan memang Ismail dan Abraham itu pergi ke Mekah. Memang ada itu di Midrasnya. Tapi ada tapinya, itu adalah hasil karangan setelah penaklukan Islam atas Israel. Jadi ada pengaruh Islam di dalam pembuatan Midras itu, karangan Midras itu. Talmud jelas menyatakan bahwa Ismail diusir karena dia adalah penyembah berhala. Talmudnya waktu itu David udah pernah kasih. Kenapa dia diusir oleh Abraham. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita bertanya percuma. Mereka nggak akan bisa memberikan jawaban. Kecuali asumsi. Maka itu gue nggak pernah mau debat dengan asumsi. Gue harus tunjukin dalil kitab mereka, iman mereka,
pembuktian mereka tuh melawan dalil mereka sendiri dengan asumsi-asumsi mereka. Kalau debat kusir bakal kalah kita. Terus terang debat kusir bakal kalah. Karena apa? Kita tidak pernah diajarkan untuk berdebat kusir. Nggak pernah. Mereka diajarkan, ditanamkan untuk berdebat kusir. Itu. Ya udah coba domba yang lain. Suara gue hilang nih. Suaranya jelas kok. Nah. Jadi memang penting sekali sejarah itu harus diketahui ya. Tapi sejarah yang utuh, bukan sejarah yang direkayasa, sejarah yang bisa divalidasi dengan sejarah dunia. Menurut aku di situ sih. Di Indonesia kalian ini sering dengar nggak kalau Muhammad itu selalu serba 3. Tapi mereka kan ngakuin, mereka tuh bukan kitab sejarah, mereka kan ngakuin. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa nih kok Kevin? 3. Iya, pokoknya batu 3, ini 3, itu 3, pokoknya 3, selalu 3 pokoknya. Gak pernah ya? Coba ini Dulan. Nggak bisa sih. Di hadis coba. Ini Borne guys. Coba kamu ketik sunnah.com, kamu masuk ke ini. Ketiknya 3 muncul tuh. Mau 3 apa? Mau 3 times, mau 3 apa gitu. Muncul. Enggak, memang. 3. Memang dikatakan kalau berwudu itu harus mengusap tangan 3 kali. Ini semua 3 kali. Cuman sih kalau saya sih nggak pernah mau korelasiin ke Trinitas. Buat apa? Kalau menurut saya kenapa mesti serba 3 gitu kan? Karena di dalam hadis dikatakan Muhammad itu suka yang ganjil. Tapi 3 terus loh. Dia nggak. Apa 3 iya. Loh. Ini 3, itu 3, itu 3. Ini semua serba 3 tuh. Ya emang serba 3 sih emang. Paling tidak ya sekali dibuat 1, sekali ada 2 atau 3, sekali ada 5 kan gitu. Semua serba 3. Ini kalau nggak percaya saya bukain ya. Ini yang dibuka udah pasti tuh. Udah coba. 3 times to ask pardon. 3 times. Bahasa Inggrisnya 3 kali namanya. The messenger of Allah like it to supplicate. Supplicate itu memohon ya. Doa gitu loh. 3 times and to ask pardon. Jadi 3 kali minta ampun, memohon ampun gitu. Sama 3 kali. Pokoknya 3 di ke bawah semua tuh 3 apapun 3. Itu 3 kali memohon kemana nih? Itu. Ampun kepada Allah. Kok terjemahannya minta maaf sih? Nah, itu emang itu kok wudu aja kan mesti 3 kali. Iya, serba 3 deh. Coba ke bawah lagi tuh semua itu. Serba 3 semua. Dulu ketiknya 3. Atau 3 times. Kenapa tidak 7 kali ya? Semua. Iya, 3 semua. Kok suka 3 gitu? Kalau aku ingatkan dulu pernah kita bicara dengan siapa dulu ya? Orang Yahudi 3 kali sehari. Agak berkaitan ya. Orang Ortodoks 7 kali sehari dan Muslim diambil di tengah-tengah. Ditambah 2 dari Yahudi, dikurangi 2 dari Ortodoks, jadi 5 kali sehari. Bahkan pertama kali di Quran kan doanya berapa kali sembahyang? 3 kali kan? Benar nggak? Bukan 5 kali, 3 kali. Itu ada ini hadisnya? Iya. Enggak itu. Yang mana? Yang tadi yang doa 3 kali itu di Quran. Kemudian awalnya 3 menjadi 5 kali. Nah, tahu menawar itu kan. Ini ada di sini. Ya betul ya. Dikatakan, ya mengapa begini ya? Nggak tahu kita kan, tapi yang pasti di sini mantan ulama mengabarkan bahwa ia melihat terus meminta untuk diambilkan bejana berisi air, lalu dia menuangkan pada telapak kanan 3 kali, lalu membasuh keduanya.
Jadi masukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidungnya, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki 3 kali hingga kedua mata kaki. Setelah itu dia berkata, sadar barang siapa berwudu seperti wudu ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Berwudu, maka aku sampaikan kepada kalian semua hadis, baru dikatakan bersabda, tidaklah seorang laki-laki berwudu dengan membasuh wudunya kemudian mengerjakan salat kecuali akan diampuni antara wudu dan salat hingga selesai salatnya. Yang dimaksudkan adalah sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa? Oh, 3 kali ya. Kenapa 3 kali ya? Gak tahu kita. Itu pertanyaan aja. Kalau sholat dari 3 jadi 5 itu di mana itu? Oh, itu di ini ketika Isra Mi'raj itu apa ada di hadis itu. Tawar menawar kan. Harusnya 100 kali kan. Tapi berhasil lah ceritanya, berhasil menawar jadi 5 kali. Itu di hadis itu. Panjang itu, panjang hadis. Ada yang tahu celak gak? Celak. Celak apa tuh celak? Celak itu eyeliner. Hah? Tahu, yang buat di mata, Eyeliner. bawahnya mata. Iya. Iya. Ternyata Mamat itu sebelum tidur itu memakai celak 3 kali. Eyeliner. Yakin bro? Wah ini nanti bahaya bagi penonton bro. Kasih dalilnya bro. Oh, lu ngomong gini kok gue jadi paham nih. Ada dulu karyawan gua, dia orang Lampung kan. Dia selalu pakai eyeliner juga itu di alis Iya, ya. laki-laki. Alis ya bukan eyeliner. Ada kan di dekat alis mata itu kan. Tapi dia di itu di alis mata. Tanya Munir, tahu Munir. Gue kasih. Bisa Kalau 100 kali itu ya nggak keluar dong doa. Gimana lu berdoa, lu bagi waktu aja. Kalian bagi 24 jam. Kapan lu kerja, kapan lu makan, kapan lu ini. Jadi makanya itu kadang-kadang orang Arab tuh matanya kan kadang-kadang suka agak-agak lentik sama hitam gitu ya. Ternyata kemungkinan mereka pakai celak gitu. Pakai celak tuh kayak semacam ya, eyeliner gitu loh. Ini ke cewek-cewek ya. Itu emang perintah apa sunnah Pak? Sunnah ya, karena Muhammad memakai ya. Nabi memakai ya. Iya. Jadi sunnah ya. Duran itu yang pakai baju ini, bajunya Aisyah tuh. Di mana ya? Ada. Ya di sana. Lupa gua. Nah. Jangan kaget kalau nanti suatu saat ketemu jenggot ya, ketemu orang radikal celana cingkrang jenggotnya warnanya kuning atau pink, jangan kaget. Ya, ada pernah dengar. Karena Mamat sendiri jenggotnya kuning. Berarti memang saudara kita ini sangat mencintai sang baginda itu ya. Sampai cara berpakaian, cara penampilannya pun mereka ikuti semua ya. Coba kalau kita orang Kristen benar-benar meneladani Yesus ya. Kan dibilang Pak Erban, umatku yang meninggalkan sunnahku akan masuk neraka. Tetapi yang mengikuti sunnahku akan masuk surga. Berarti lebih tinggi sunnah Rasul ya? Berarti aku gini, kalau seperti itu pernyataannya ya, saya jadi pertanyaannya sebenarnya yang kita ikuti jadi siapa? Itu jadi pertanyaannya sih. Karena kan ikuti sunnahnya masuk surga. Ada juga ayatnya itu. Seharusnya katakan harus ikut Allah kan, tapi kok ikut sunnahnya? Enggak, mereka berpatokan seperti ini. Mereka berpatok. Jenggotnya diwarnai ya. Saya datang menemui Nabi SAW dan melihat beliau telah melumuri jenggot beliau menggunakan warna kuning. Berarti diwarnai. Iya. Tapi mereka nggak boleh warnain hitam ya.
Hmm. Misalkan rambut ubanan itu nggak boleh diwarnai hitam karena makanya ada sekte yang biasanya terpencil, mereka kerjanya bertani, bercocok tanam, menyendiri. Di Indonesia ada itu, jenggotnya merah-merah, kuning-kuning. Pernah dengar nggak? Di Indonesia ada kan? Ada kok, sekte Islam juga, nggak tahu apa namanya. Mereka menyendiri. Dan semua mereka jenggotnya kuning. Iya, ikutin. Pasti namanya. Ada sih, bajunya putih terus. Di mana itu bro datanya itu bahwa harus ikut sunahnya itu? Ini udah saya share nih. Coba bro benar supaya kita tahu, supaya nanti ya ini kita hanya belajar pengen tahu sih. Ini kan budaya mereka lah, tapi ajaran yang sudah menjadi budaya mereka. Jadi supaya kita tahu juga mengapa mereka harus melakukan ini. Supaya kita tahu, jadi kita orang Kristen pun nanti tahu, oh rupanya orang Muslim kenapa jenggotnya warna kuning begini, mengapa celananya harus agak di atas mata kaki, oh rupanya dari sini. Jadi kita hanya buka data. Ini kalau jenggot kan sebenarnya ada nggak sih yang warna kuning? Apa mereka di apa kasih cat atau apa? Ini hadis ya, hadis Musnad Ahmad ini gimana ya statusnya hadis ini? Bagus ini bro. Bagus. Oh saya Bukhari ya, ada juga di Musnad Ahmad. Coba aku baca dulu, biar aku tahu dikit. Soalnya aku ya, bukan aku. Kucing. Jangan lagi itu lah. Jangan, nggak boleh gitu Pak Pras. Tai onta. Jangan, nggak boleh Pak Pras. Iya. Jangan. Enggak kan kita lagi enggak berdebat sama mereka. Iya nggak boleh tetap juga kita. Ini online Pak Pras. Online ini, ini. Oh online ya? Oh sorry. Gila, nggak tahu gua. Jangan, nggak boleh gitu. Walaupun kan gini, artinya gini, kita belajar, kita pengen tahu supaya kita juga mengerti kalau suatu saat mereka berarti kita ketemu mereka ada pakai jenggot kuning, ya berarti mereka sangat taat kepada ajaran Sang Baginda. Karena katakan kan setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepada aku masuk surga, siapa yang membangkang aku berarti. Terus baca bukan nih? Sebentar aku mau baca. Siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang membangkang aku berarti ya enggan. Betul yang dibilang guru duluan itu. Ya. Tapi menjadi pertanyaan saya gini. Berarti Sang Baginda ini begitu tinggi sekali jabatannya. Iya, karena kan ada ayat yang menyatakan taat Allah, taat Rasul. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Obey me, abang Allah ya. Dan mungkin agak mirip juga ya dengan apa yang dikatakan Yesus kan. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan. Barang siapa percaya kepada Bapa, ia percaya kepada aku. Kira-kira. Iya. Jadi muncul dalam pikiran kita, berarti ingin dia mengimbangi Yesus kita itu. Iya. Itu bahkan ada asbabun nuzulnya ya. Jadi gini. Itu ayat 31 surah berapa saya lupa. Jadi gini, orang Yahudi pun sudah menyinggung, orang Yahudi sudah menyinggung bahwa Muhammad itu pengen diperlakukan seperti orang Kristen memperlakukan Yesus, mempertuhankan Yesus. Jadi orang Yahudi itu sudah pernah menyindir. Sebentar, saya cari ayatnya. Oh ya, tentang itu ya. Kan yang disebut taat sama Muhammad berarti dia harus menjalankan sunnah. Kita dapatnya dari mana? Kita dapat dari hadis yang satu lagi, Ibnu Hibban. Gitu. Tadi Pak Pras mau minta hadis itu bukan yang tentang air kencing onta itu? Atau cuma mau nanya doang? Itu ada hadisnya. Kalau mau saya cariin. Dan kisah-kisahnya. Sebelum baca. Kalau kayak di hadis ini bisa ketik kata kunci nggak sih? Kayak misalkan Bisa. Cari ayat gitu. Bisa ya? Bisa. Misalkan cari tentang belah bulan. Kalau di sunnah.com agak gampang. Sunnah.com untuk searching by keyword agak gampang. Cuma kalau yang terjemahan Indonesia agak susah. Karena dia terjemahan Indonesia tuh hanya maksimal 3 kata.
Oh ya? Dia lebih daripada 3 kata nggak bakal bisa. Misalkan aku mau pergi ke pasar, ya paling kita ketik keywordnya aku mau pergi atau pergi ke pasar gitu. Cuman kalau kita langsung keywordnya itu aku mau pergi ke pasar, nggak bakal mau dia, karena search engine-nya masih, ya tahu sendiri lah ya. Oh, buatannya bukan ini, bukan kafir. Bukan. Kafir punya lebih canggih ya. Nah, surat 3 ayat 31 ya. Dari altafsir.com. Mungkin buat nerga saja kali, soalnya pakai bahasa Inggris, atau diterjemahkan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sih. Itu sudah orang Yahudi pun sudah mengatakan atau menyindir bahwa Muhammad itu ingin Muhammad ingin orang Islam itu menganggap dia sama seperti orang Kristen menganggap Yesus gitu. Tuhan yang masih Tuhan yang pengasih. Jadi pertanyaanku gini, Duran. Nggak bisa dibuka. Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa lah. Bentar. Oh, ketemu caranya nih. Coba masuk ke ini, ke hadis yang tadi Duran buka tadi. Coba share screen dong. Di bagian atas itu ada teksnya kan. Itu yang Al-Tafsir bisa dibuka kok. Kok lagi buka ya nih? Tinggal klik buka kok. Jadi aku tanya, tadi kan tentang sunnah, siapa yang melakukan sunnah. Terus ini ada yang nggak melakukan sunnahnya. Ini tafsir atau hadis? Itu dari tafsir. Ketemu caranya yang keyword itu. Apa? Lu nih apa ini? Lu buka apa itu? Ini? Itu tafsir. Oh, buka Yoda itu dulu. Nanti habis itu baru. Coba buka hadis. Nggak kebuka bro, di gua nggak bisa. Coba bisa. buka. Bisa. Hadis itu, salah satu hadis. Di bagian atasnya itu ketik bulan aja, ketik apa gitu. Tafsir bro, ini tafsir. Enggak, coba buka hadis yang ada di Duran itu, yang ada di chat. Caranya. Tadi gua baru salah satu. Nah, bagian atas itu ketik, coba keyword, misalkan cari ketik kata bulan. Nah, ya bagian itu. Iya, cari, klik. Nah, terus cari. Nah, tuh. Kebanyakan, bro. Kebanyakan. Iya. Ya, itu untuk cari itu aja. Iya. Lo kalau mau cari, misalkan bulan terbelah juga nggak apa-apa, bulan terbelah. Nanti jadi dia agak tadinya kan kalau bulan doang 1000 apa? Resortnya tuh hasilnya 1000. Nah, kalau bulan terbelah nanti paling jadi sekitar 300, 200 gitu. Coba kapan-kapan gue cari datang bulan misalkan. Datang bulan nggak ada. Nah, ada satu yang bukan baru ketemu sih, agak menarik juga nih. Ternyata Tuhan mereka tuh punya tangan kiri juga. Jadi tangan kanan itu buat ke surga, tangan kiri buat ke neraka. Dan Muhammad tidak tahu dia berada di tangan yang mana. Banyak orang Islam bilang kalau hadis mengenai tangan kiri itu adalah doib, lemah atau maudu atau palsu. Tapi nggak taunya itu sahih. Jadi Allah mereka itu memang punya tangan kiri. Berarti 2 tangan kanan, 1 tangan kiri ya? Iya, berarti ada 3. Kalau kita kumpulin hadis-hadisnya, berarti ada 3 tangan. 3 apa 6? 3. Oh, kira 2. 2 tangan kanan, 1 tangan kiri. Wah, kayak Wisnu dong. Wisnu 4 Pak. 4 ya. Asura 6. Nah, ini nih tangan kirinya, bentar ya. Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad ini itu hadis-hadis yang ditulis oleh Ibnu Hambali, Ibnu Ahmad Hambali. Nah, Ibnu Hambali ini siapa? Nah, Ibnu Hambali ini adalah yang membela
tentang firman itu tidak diciptakan, firman itu kekal. Ahmad Hambali namanya. Nah, Mustad Ahmad ini dia yang tulis. Itu. Jadi agak bingung sih, gue juga kadang-kadang agak bingung. Dikatakan ada beberapa dari Mustad Ahmad itu yang doib, ada yang maudhu. Lah, kalau ada yang doib, ada yang maudhu, kenapa dia dulu waktu membela tentang firman itu tidak diciptakan, tapi kok nggak ada yang mengkritisi gitu loh. Nah, kalau mereka bilang itu doib atau maudhu atau matruk itu berarti ditinggalkan ya. Nah, nggak taunya ada nih yang memperkuat bahwa hadis Ahmad itu soheh atau sahih. Berarti Allah itu punya tangan kanan dan tangan kiri. Karena mereka kan selalu bilang tangan kanan itu adalah metafora dari kekuasaan, dari kebaikan. Jadi tidak mungkin Allah punya tangan kiri. Tangan kiri ini adalah metafora dari kejahatan. Tapi ternyata punya di sini nih. Dan banyak muslim yang menolak hadis ini. Tapi udah gue kasih ya. Itu menjelaskan bahwa hadis ini adalah sahih. Di hadis-hadis pilihan yang dibawanya lagi. Jadi kita jangan cuma comot satu hadis, kita lempar ke mereka. Enggak. Salah juga kalau begitu. Karena kenapa? Satu, mereka selalu muter tuh, berasumsi liar segala macam ya kan. Maka itu kalau bisa kita comot satu hadis, kita harus ada hadis yang lain untuk memperkuat. Jadi mereka nggak bisa menangkis atau lari di tempat. Nah, dari hadis itu aja kan udah ketahuan. Muhammad nggak tahu dia di tangan kanan atau tangan kiri. Kok bisa-bisanya Muhammad katanya itu nanti akan jadi penyelamat mereka, memberi doa syafaat. Sedangkan Muhammad sendiri nggak tahu posisi dia di mana. Banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa Muhammad itu tidak tahu dia akan kemana nantinya. Oh iya, kalau ditanya Yesus itu orang bule segala macam, tanya balik. Muhammad itu warna kulitnya apa? Muhammad itu dikatakan warna kulitnya adalah putih. Putih seperti orang bule kali ya. Ya kalau dikatakan wah Yesus bule, ya Muhammad juga bule. Dia bukan Arab, bukan Arab kayak Arab hitam atau Arab biasa, enggak. Iya, aku pernah dengar juga sih, warna kulitnya putih bersih. Iya. Jadi kan dalam image mereka kan Muhammad itu mungkin kayak orang, mohon maaf ya, nggak bawa suku, mungkin kayak orang Jawa kecoklat-coklatan, kan banyak tuh Arab kecoklat-coklatan, kehitam-hitaman. Padahal enggak. Muhammad itu dikatakan putih. Jadi kalau kita search di Google juga kelihatan tuh orang Arab yang putihnya persis kayak putihnya bule gitu loh. Berarti kalau kita baca kitab-kitab hadis ini banyak pengetahuan kita. Tapi ya bagaimana manfaat pengetahuan itu untuk kita kembali kepada cara kita berpikir ya. Iya. Cuma masalahnya kayaknya bacaan hadis ini tidak semua orang bisa ya. Hanya mungkin kalangan ulama itu pun mungkin. Dia mungkin ya. Yang penting ya nggak tahu lah kita. Sekarang kan argumen mereka begini nih Pak Herman, argumen mereka. Hadis yang yang bertolak dengan Quran itu hadisnya secara otomatis tertolak. Tapi kalau kita bilang begini, kalau hadis yang tertolak apakah Anda menolaknya? Mereka pasti nggak berani. Mereka bilang, oh belum tentu, kan lucu. Baru ada juga tidak ada di Quran, ada di hadis diterima. Iya, kan lucu jadinya. Jadi gimana sih sebenarnya? Makanya kan pernah juga kita tanya sama Pak Sumarlin itu, kawan-kawan itu. Standarnya apa sih sebenarnya? Sahih atau tidak? Siapa yang menentukan? Karena lebih ulamanya mereka yang menulis itu daripada mereka kan. Iya. Jadi gini
Pak Irban, kalau dalam sistem mereka, ulama yang zaman sekarang itu bisa membatalkan hadis-hadis sahih zaman dulu. Lucu gak? Ya. Jadi misalkan ada nih hadis yang mengatakan hadis itu sahih atau enggak itu Tirmizi doang ya, dari Tirmizi. Tirmizi dia kadang-kadang suka bilang, oh ini hadis Hasan Gharib, ini hadis Hasan, ini sahih segala macam. Kalau Bukhari enggak. Terus Ibnu Majah juga enggak. Cuma Sunan Tirmizi. Nah, tapi ada satu yang aneh. Misalkan Tirmizi bilang, oh ini hadis Hasan. Hasan itu kan berarti baik atau bagus ya, diterima. Tetapi ulama beberapa ratus tahun setelah eranya Tirmizi itu bisa bilang bahwa hadis itu doib. Kemarin saya udah pernah nanya ke siapa Sumardi. Saya bilang bagaimana mungkin sang pelaku yang lebih dekat daripada perawi, yang lebih mengenal daripada perawi, kok bisa dikalahkan oleh ulama yang jauh eranya setelah dia, yang tidak mengenal sama sekali tentang perawi. Gitu. Jadi logikanya tuh agak-agak melenceng kalau saya bilang. Jadi kayak misalkan Soekarno menulis proklamasi nih, tapi nanti bisa dibatalkan oleh diplomat zaman now gitu loh. Oh ternyata bukan Soekarno nih yang bikin proklamasi. Gitu. Kan jadi lucu. Maka itu mereka kalau kita bilang sejarah, mereka pasti bilang mereka bukan agama sejarah, mereka bukan kitab sejarah. Mereka cuma percaya kepada ya itulah yang memikul sanad. Itu doang, yang memikul sanad. Mereka percaya seperti itu doang. Padahal mereka dia Sahih Al-Bukhari dibilang doif. Iya. Iya. Itu ceritanya gimana ya? Haf itu kan kita tahu ya. Haf itu kan Quran diterima ya. Tapi di hadisnya dianggap penipu ya. Nah itu lucu, itu ya susah juga sih. Mungkin mereka harus bisa klarifikasi itu ya. Orangnya dituduh nggak baik, tapi Quran yang ditulisnya kok diterima ya? Enggak, gini ya. Islam Indonesia itu banyak tidak mengenal siapa itu Hafs. Banyak. Kita bongkar tentang Hafs juga mereka nggak ngerti dan nggak mau tahu. Mereka taunya Hafs ya udah Hafs, Wars ya udah Wars. Tapi riwayat tentang Hafs ini kayak gimana? Mereka nggak tahu. Siapakah Hafs? Mereka nggak tahu. Coba aja tanya. Polemik-polemik yang biasa debat. Siapa sih Hafs? Dari 100 orang paling yang bisa jawab 3 orang. Siapa Asim? Nggak ada yang tahu Asim itu siapa. Siapa Syubah? Nggak ada yang tahu siapa Syubah itu siapa. Padahal kan awal periwayatan Hafs ini kan ya mereka bertiga nih, Asim, Syubah, dan Hafs. Itu. Jadi ya kalau menurut saya sih banyak lah mereka yang taunya cuma polemik tapi nggak tahu kitab sendiri. Bahkan sebelum 194 Haf itu banyak banget versinya. Makanya perlu dikanonkan gitu kan. Itu mereka malah bisa bahas ke situ. Berapa versi ya kemarin kata? 7 atau 13 ya? Banyak. Nggak tahu berapa banyak deh kan. Itu berbeda-beda. Ada video Al-Hayat Indonesia. Aku lihat. Kalau nggak salah 13 ya. Mungkin boleh lebih banyak deh. Boleh banyak banget deh. Iya. Ya itu sih misteri ya. Tapi yang bisa jawab itu mereka. Iya, makanya kan perlu dikanonkan gitu kan. Karena bacaan ini berbeda, ini baca berbeda. Akhirnya apa? Ya dianggap, oh inilah yang benar kan gitu. Yang lain kemana? Nggak pernah di ini kan. Mungkin masih ada lah waktu. Kapan-kapan lagi kita bahas itu. Mungkin perlu juga itu supaya menambah pengetahuan kita. Tapi kita nggak menghakimi ya. Hanya membuka data-data aja. Saya belum dapat datanya. Yaitu bahwa sebenarnya apa yang kitab yang dipegang Hafs ini adalah kitabnya si Syubah atau Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini sama
sama si Habs ini kayak semacam temenan lah ya. Mereka berdua sama-sama hafiz, sama-sama apa ya, jago inilah, jago apa baca Quran. Penghafal Quran ya kan. Nah, kalau Syuba ini dia punya kitab itu dipinjam sama Habs dan nggak pernah dibalikin. Tapi saya belum ada datanya. Nanti saya cari datanya, itu mesti pakai bahasa Arab sih. Jadi agak susah ngetik keywordnya. Tapi memang ada kalau tentang Habs itu dia tidak jujur di dalam hadis, itu saya udah ketemu. Memang dikatakan Habs itu tidak jujur di dalam hadis. Di dalam hadis ini dia orang istilahnya ya nggak jujur lah ya dalam meriwayatkan. Nah, kalau dia sendiri tidak jujur di dalam hadis, lalu kenapa di dalam hafalan dia bisa dipakai dibanding Syubah? Syubah ini lebih jujur, tapi banyak yang bilang untuk untuk keakuratan hafalan lebih akurat si Habs. Tapi di dalam hadis dia tidak jujur. Kan lucu. Ya, jadi kawan-kawan yang menonton, terima kasih lah. Nanti besok-besok kita lanjut lagi. Jangan terlalu banyak juga nanti penuh kepala itu.